Menjelang konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang puncaknya akan dilaksanakan pada 15 hingga 16 November mendatang, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK terus mempercantik kawasan mangrove Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai Denpasar, Bali. Kawasan mangrove Tahura inilah yang akan digunakan sebagai showcase mangrove bagi para pimpinan negara delegasi yang hadir dan ditargetkan selesai sebelum akhir bulan ini. Selain dari pihak pemerintah, pemeliharaan dan perawatan kawasan mangrove Tahura juga menggandeng kelompok usaha bersama KUB sekitar, yang anggotanya kebanyakan adalah nelayan setempat. Tim Antara berkesempatan untuk mewawancara Ketua KUB Segara Guna Batu Lumbang, Wayan Kona Antara, di kawasan Tahura Mangrove Ngurah Rai, Bali, Kamis 20 Oktober. Kelompok ini merupakan satu-satunya KUB yang mendapatkan izin pemanfaatan kawasan mangrove Tahura sebagai ekowisata dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan sudah berpartisipasi untuk melakukan penanaman mangrove di Tahura Ngurah Rai sejak tahun 1993. Kona menjelaskan pemerintah memilih mangrove Tahura Ngurah Rai sebagai showcase mangrove KTT G20 karena melihat dari segi kerapatan, kelebatan, dan juga kesuburan mangrove. Selain itu, kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai adalah kawasan yang paling banyak memiliki jenis mangrove dan paling sempurna se-Indonesia. Kita punya hanya 1.373 hektar. Tetapi jenis mangrove kita ini jumlah jenisnya sangat banyak, yaitu 33 jenis. Nah, di samping itu kerapatan dan juga kelebatan hutan bakau kita dan tumbuh suburnya itu juga menjadi pilihan untuk ditampilkan nanti di ajang G20 ini. Sementara untuk menjaga kebersihan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai, salah seorang nelayan setempat, Wayan Mandi, mengatakan setiap hari dirinya dan nelayan-nelayan lain aktif mengumpulkan sampah yang terbawa arus dan bermuara di sekitar mangrove. Per hari, ia bisa saja mengepul sampah hingga 1 kuintal. Jumlah ini biasanya akan bertambah jika musim hujan tiba. Baginya, menjaga kebersihan dan kelestarian mangrove Tahura adalah hal yang perlu disadari bagi seluruh nelayan di kawasan. Tidak hanya menjelang KTT G20 saja, tetapi juga sebelum dan sesudah agenda G20 dilaksanakan. Sebab hal tersebut juga akan berpengaruh bagi hasil tangkapan para nelayan dan keberlangsungan hidup biota bakau yang menjadi sumber utama penghasilan para nelayan di sekitar Tahura. Kalau pentingan kebersihan mangrove sangat penting bagi saya. Di samping itu mangrove supaya lestari, indah, supaya ada yang tamu datang ke sini biar dia nyaman melihat begininya. Terus pentingnya lagi biota lautnya atau ikan, kepiting itu bisa berkembang biak di sini. Itu yang mengharapkan. Pulau Dewata menjelang KTT G20 akan disulap menjadi lebih ramah lingkungan melalui pembenahan infrastruktur kawasan yang didukung dengan penghijauan yang masif. Pekerjaan penataan mencakup monumen G20 yang berada di pintu masuk Waduk Muara Nusa II, parkir kepala negara, area beji, bangunan pendopo wantilan, jalur trekking mangrove, dan area persemaian mangrove. Sebagai kawasan wisata, Tahura Ngurah Rai telah memberikan dampak positif yang nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, secara tidak langsung, pengembangan sektor wisata di Tahura Ngurah Rai telah mendukung pembangunan sektor lainnya. Dari Denpasar, Bali, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan.